SMA 19 Kabupaten Tangerang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 Universitas Sriwijaya untuk mata pelajaran biologi. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya yang ketiga secara daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang juga, Bu. Gimana kabarnya di siang hari ini? Masih terus bersemangat? Alhamdulillah, semua masih terus bersemangat ya untuk hari ini ya. Oke, mulai pembelajaran hari ini. Ya, seperti biasa, agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan ilmunya pasti bermanfaat ya. Kita mengawali dengan berdoa. Oke, Ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Baik, sebelum belajar kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa di siang hari ini. Kehadiran kalian dulu ya. Ini kalau berdasarkan meeting ya, yang ada di meeting di sini, ini baru ada 13 orang yang hadir ya. Ada Elin. Halo Elin. Halo Lin. Halo Bu. Iya, ada Danang ya, masih terus bersemangat. Ada beberapa orang yang tidak bisa hadir ya. Siapa ini yang tidak bisa hadir? Muhammad Herdiansah. Apa keterangannya, izin? Kalimat soleha, izin semua. Oh, izin semua. Oke. Ini untuk absensi tatap maya di sini ya. Nah, untuk absensi kelas nanti kalian bisa cek absensi kelasnya. Nah, ini adalah daftar hadir kelas 10 IPA 2. Sudah on kamera semua, sudah pakai seragam. Nah, sinyal bagus ya di kalian? Sinyal? Tidak ada masalah ya untuk pembelajaran hari ini? Aman, Bu. Iya, oke, bagus ya untuk sinyal. Sebelum memulai, nah materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita yel-yel dulu ya. Seperti biasa, yel-yel kelas. 10 IPA 2. Semangat. Ya, SMA 19. Yes. Oke. Terima kasih tuh untuk yel-yel kita di siang hari ini. Ya, semoga masih terus bersemangat meskipun pembelajaran kita secara daring. Ya, Ibu berharap semangat kalian tidak akan putus ya, atau akan terus bersemangat dan tetap jaga kesehatan, prokes jangan lupa ya. Itu untuk materi minggu lalu atau pertemuan yang sebelumnya. Ibu bahas apa? Materi yang dua pertemuan yang lalu kita bahas materi tentang apa? Materi tentang apa? Tumbuhan lumut, paku, dan berbiji. Oke, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Itu semua adalah materi tentang dunia tumbuhan. Hari ini kita akan belajar mengamati, mengidentifikasi tumbuhan-tumbuhan tersebut melalui kegiatan praktikum ya. Walaupun praktikumnya ini secara daring, nah Ibu berharap materi tentang tumbuhan ini kalian bisa pahami. Oke, nah ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari, masih di mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui kegiatan praktikum, nah Ibu berharap dan pencarian informasi dan diskusi kelompok, peserta didik mendeskripsikan ciri morfologis tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan berbiji secara tepat. Indikator pencapaian kompetensi yang harus didapat di hari ini
Membedakan ciri morfologi tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Persepsi untuk materi kita hari ini. Di lingkungan kita, nih, berbagai tumbuhan dan peranannya bagi kehidupan di bumi. Nah, berdasarkan pengamatan kalian, bagaimana cara membedakan tumbuhan tersebut dan bagaimanakah peranan tumbuhan itu di lingkungan sekitar? Bisa di sekolah, di taman kota, jalur hijau, atau lingkungan tempat tinggal kalian. Persepsi sudah dijelaskan nih bahwa di lingkungan sekitar kita ini ada berbagai jenis tumbuhan ya, dan peranannya masing-masing. Kira-kira siapa yang mau berpendapat atau mau menjawab di persepsi itu? Bagaimana cara kita membedakannya? Cara membedakannya dengan mengelompokkan tumbuhan tersebut berdasarkan ciri kakinya. Cara membedakannya dengan mengelompokkan tumbuhan tersebut dengan berdasarkan ciri ya. Ciri yang dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan tersebut. Oke, ciri secara morfologi maupun secara anatomi ya. Lalu untuk peranannya. Oke, siapa? Arya? Iya, silakan Arya. Peranan tumbuhan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan, salah satunya penyedia oksigen. Penyedia oksigen. Setuju ya bahwa tumbuhan itu sebagai penyedia oksigen di lingkungan kehidupan kita? Setuju. Iya, betul ya. Oke, terima kasih untuk Deva dan juga Arya untuk persepsi untuk jawabannya ya. Kita beri tepuk tangan deh untuk Deva dan juga Arya. Soal pretest, silahkan masuk di link ini untuk pretestnya. Oke, bisa dimulai dari sekarang untuk pretestnya. Ini adalah soal pretestnya, soal evaluasi bab tumbuhan. Sudah ada 10 yang isi soalnya. Ibu mau menampilkan suatu jurnal jurnal penelitian, nih jurnal yang sangat penting. Kenapa? Jurnal ini berkaitan sekali dengan peranan dari tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ini jurnal penelitian tentang tumbuhan, jenis tumbuhan yang digunakan sebagai obat tradisional, nih ya. Di daerah di sini salah satunya daerah Surakarta. Nih, ini adalah isi jurnalnya. Nah, menurut kalian nih, setelah membaca jenis tumbuhan ini sebagai obat tradisional, apa yang pertama kalian munculkan? Atau apa yang terbayang oleh kalian, tumbuhan apa yang bisa dijadikan sebagai obat? Ya, Carmila, apa Mil? Tumbuhan jahe. Untuk Jahe. menghangat. Lah, oke, selamat Mila ya. Mila dapat poin 80 poin untuk menjawab isi dari jurnal ya. Yang sudah Ibu share di grup kelas sudah dibuka. Nah, ini berkaitan dengan LKPD yang akan dipelajari oleh kalian. Melinjo ya. Melinjo daunnya sama. Daunnya ini termasuk ke dalam pertulangan daun apa? Lalu batangnya juga membesar atau tidak, ini memiliki kambium atau tidak. Nah, akarnya ini jenisnya serabut atau tunggang. Nah, untuk melinjo, ini termasuk biji terbuka atau akarnya, batangnya, dulang daunnya. Nah, lalu kelompokkan tumbuhan tersebut ke dalam berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang diamati. Lalu catat data yang diamati dalam tabel yang disediakan. Untuk tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, tuliskan ciri morfologinya. Untuk berdiskusi mengenai LKPD ini, nah Ibu minta kalian masuk di grup breakout room. Untuk grupnya Ibu sudah share semua ya, untuk linknya ya. Ya, Bu, sudah. Untuk kelompok 1 di link Gimit ini ya, silahkan berdiskusi. Gimana? Kalian mau gimana? Atau mau dibagiin aja? Ini diskusi dari kelompok 2. Bagi aja. Oke, bagi aja ya. Bentar. Ini pada setuju nggak ya? Bagian tumbuhan lumut, tumbuhan
paku sama jambu biji itu Elin nggak apa-apa 3. Pak Uji jawab yang tabel ya, yang perbedaan peranan tumbuhan. Oke. Keaktifan di sini Buat Bu Nila ya. Kambium batangnya, daunnya sejajar, dan termasuk kelompok tumbuhan Angiospermae kelas monokotil. Yang bunga matahari, akarnya tunggang, batangnya berkambium, daunnya menyirip, dan kelompok tumbuhan Angiospermae kelas dikotil. Itu. Ini sedang berlangsung diskusi kelompok ya. Terus ikan melinjo udah dapat nih. Hey Ibu, halo. Gimana? Ada kesulitan untuk menjawab LKPD-nya? Enggak sih, sejauh ini masih belum. Sudah berbagi tugas ya. Ada yang jawab kartu tumbuhan paku, lumut, dan kartu tumbuhan berbiji, serta peranan perbedaan tumbuhan lumut paku tuh berbiji dan Kalau tumbuhan melinjo dan pinus ini termasuk berbiji terbuka. Jadi untuk kelompok tumbuhannya hanya gimnosperma atau dijelaskan taksonominya juga? Oke, jadi memang kalau untuk tumbuhan pinus dan tumbuhan melinjo itu termasuk tumbuhan berbiji terbuka, ya. Dan kelompok tumbuhannya itu benar dia adalah Lumut. Ciri morfologis. 1. Sel-sel penyusun tubuhnya mempunyai dinding sel yang tersusun atas sel. Akarnya tunggang, batangnya punya kambium, daunnya menyirip, kelompok tumbuhan Angiosperma kelas dikotil. Perkembangbiakan Strobilus, bunga, benang sari, dan putik juga memiliki fase gamet. Keempat, mengurangi polusi udara. Kelima, mencegah perubahan iklim. Keenam, menjaga kesehatan mental. dari kelompok 1 mau menanggapi kelompok 2, kelompok 2 mau menanggapi kelompok 3, 3 mau menanggapi kelompok 1, 2, silahkan. Dapatkan bahwa tumbuhan juga berperan sebagai alat pelengkap upacara adat, misalnya daun pandan dan berbagai jenis bunga untuk acara tradisi 7 bulanan. Selain itu, tumbuhan berkayu bisa dijadikan sebagai sumber energi dalam bentuk kayu bakar. Lumut itu biasanya tumbuh di tempat lembab seperti di lantai dasar hutan, di batang pohon, dinding Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran LKPD yang kita bahas hari ini? Oke, dia. Yaitu sabut. Sedangkan dikotisistem seakarannya tunggang. Akar dan batang tumbuhan dikotil memiliki kambium, sedangkan tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium. Dan kesimpulan dari praktikum yang dilakukan, struktur tubuh tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan pembelajaran kita hari ini. Anissa, ayo nih, silahkan nih. Kingdom Plantae terbagi menjadi 3 divisi, yaitu pertama tumbuhan lumut, Itu memiliki 3 bagian tubuh utama. Ada akar, ada batang, ada daun, yang hampir semua jenis tumbuhan itu pasti punya. Ya, hampir semua, khususnya tumbuhan tingkat tinggi, yaitu tumbuhan berbiji. Oke, silakan dibuka link post web. Masih ada sekitar 3 orang yang belum bisa masuk postes, tidak apa-apa. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Halo? Seru. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru tapi bikin pusing. Seru, pusing Bu, katanya ya, banyak gambar yang harus dijawab. Oke, ini pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Karena waktunya sudah habis ya, tetap jaga kesehatan, tetap meningkatkan sistem imun ya, jaga prokesnya. Untuk pembelajaran nanti sesi luring, kalian harus sehat semua. Yang akan datang kita ulangan ya. Ibu mau penilaian hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.